Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sri Wahyu Lestari dan Regina Hemafilia yang akan menyampaikan materi tentang strategi pengembangan keagamaan pada anak PAUD. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Strategi pengembangan keagamaan pada anak PAUD. Yang pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara membimbing anak menuju akidah yang benar adalah dengan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Pendidikan ini harus diberikan sejak dini. Pada saat tersebut mulailah mereka diperkenalkan kepada makhluk-makhluk yang bernama manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang terdekat di sekitar mereka. Yang kedua, menciptakan rasa aman. Perasaan aman dan ketenangan adalah kebutuhan yang mendasar yang selalu didambakan anak. Saat dia sakit dan dia menangis, dia mengharapkan ibunya untuk bangun dan berada di sampingnya untuk menjaganya di sepanjang malam. Ketenangan juga tidak bisa dihadirkan dari sosok keluarga terdekat, melainkan juga bisa dapat dihadirkan dari sekolahan dan beserta seluruh aparaturnya dan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, mencium dan membelai anak. Mencium anak merupakan hal yang mampu memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang intinya agar memperbanyak mencium anaknya karena setiap ciuman adalah 1 derajat di surga dan jarak antara derajat satu dengan yang lain adalah 500 tahun. Jika seseorang mencium anaknya, maka Allah akan menuliskan untuknya 1 kebaikan. Jika menggembirakan anaknya, maka pada hari kiamat Allah akan menggembirakannya. Jika mengajarkan Al-Quran pada hari kiamat, ia akan diberi pakaian dari cahaya sehingga wajah para penghuni surga menjadi terang dan bercahaya. Yang keempat, menanamkan cinta tanah air. Strategi dalam pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini salah satunya adalah menanamkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air ini dapat diperkenalkan pada anak melalui kegiatan upacara setiap hari Senin. Dalam kegiatan upacara terdapat bendera merah putih yang harus dihormati. Lagu Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama pada saat upacara juga akan menjadi hal yang menarik bagi sang anak. Yang kelima, meneliti dan mengamati. Anak memiliki kecenderungan alami untuk meneliti sehingga dia mendapatkan pengetahuan, kemudian dia kembangkan berdasarkan pengalaman dirinya. Tidak adanya pengalaman dalam beberapa hal dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Karena adanya dorongan untuk selalu mencoba. Dia ingin mendengarkan suara kaca apabila dijatuhkan ke lantai, maka dia jatuhkan kaca. Memberikan kepuasan pada anak untuk mengetahui hal-hal yang ada di sekitarnya akan banyak membantunya dalam perkembangan akalnya dan kecintaan kepada apa yang ada di sekelilingnya. Yang keenam, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Strategi pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak melalui cerita atau dongeng. Anak sangat menyukai dongeng apabila cerita yang dibacakan oleh guru, orang tua, atau orang terdekatnya. Memberikan penghargaan anak haruslah merasa bahwa dirinya merupakan kebanggaan orang tua, keluarga, guru, dan orang lain. Dia harus diperlakukan sebagai seorang yang berharga. Untuk membangkitkan perasaan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan dalam memberikan bantuan yang sederhana kepada orang lain yang ada di sekelilingnya, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai kemampuan seperti menyapu, menghilangkan debu, membuang sampah, membawa sesuatu. 8. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan kebutuhan seorang anak. Kegiatan jasmani ini bisa dalam bentuk olahraga maupun kegiatan permainan yang merangsang pertumbuhan fisik motorik pada anak.
pertumbuhan anak menjadi optimal dengan kegiatan olahraga atau permainan. 9. Memberikan teladan yang baik. Strategi dalam penanaman nilai-nilai agama dan moral adalah dengan memberikan keteladanan yang baik. Anak membutuhkan role model dalam proses pengamatan atau proses perkembangannya. Teladan yang baik dapat diperoleh melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Yang ke-10, pengulangan dalam proses pembelajaran. Pada usia 0 sampai 3 tahun terdapat 1000 triliun koneksi atau sambungan antar sel. Pada saat inilah anak-anak bisa mulai diperkenalkan berbagai hal dengan cara mengulang-ulang dari usia 3 sampai 11 tahun terjadi pada apa yang disebut proses restrukturisasi atau pembentukan kembali sambungan-sambungan tersebut. Yang ke-11, memenuhi kebutuhan bermain. Kebutuhan utama bagi seorang anak adalah bermain. Proses pembelajaran atau penanaman nilai-nilai agama dan moral bagi anak dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Bermain akan merangsang perkembangan otak dan pertumbuhan fisiknya. Kemudian, judul yang selanjutnya, perencanaan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Dalam pengembangan nilai-nilai agama, desain perencanaan menjadi sesuatu yang sangat esensial. Perencanaan dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas pemikiran, perkiraan penyusunan suatu rancangan kegiatan yang menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dapat dimasukkan melalui pembuatan SKH atau Satuan Kegiatan Harian dan SKM atau Satuan Kegiatan Mingguan dengan pendekatan terpadu mengikuti sajian materi yang akan disampaikan dengan menetapkan pola kurikulum spiral. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.